Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang saya hormati dan yang saya banggakan rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini suasana sangat gembira dan bahagia ini kita dan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia telah melantunkan lafaz takbir, tahmid dan tahlil. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan menyerukan dan mensyiarkan nama Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita merasa tentram dan merasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Hadirin sidang Id rahimakumullah, hakikatnya Idul Fitri adalah ungkapan rasa syukur yang kita telah mampu mengendalikan hawa nafsu, melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Itulah sebabnya pada hari Idul Fitri ini disunatkan memperbanyak bacaan kalimat thayyibah, yaitu lafaz takbir, tahmid dan tahlil, seraya menyebutkan nama Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Segalanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengagungkan nama Allah atas petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu merasa bersyukur. Hadirin salat Id yang saya hormati dan yang saya banggakan rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat dari bacaan takbir tidak lain dan tidak bukan adalah mengakui dan meyakini bahwa Allah Maha Besar. Besarnya Allah tidak diukur dari fisik, tapi diukur dari zat kekuasaannya, sebagaimana tersurat dan tersirat di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita sebut dengan ayat kursi. Itu kekuasaan dan kebesaran Allah terurai di sana secara jelas. Maka dari itu Allah menyebutkan untuk senantiasa melantunkan lafaz-lafaz kalimat thayyibah yang bernama takbir, tahmid dan dirangkai dengan tahlil. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Hadirin jamaah Jumat yang berjamaah salat Id yang berbahagia, ayat ini mengindikasikan bahwa kita harus selalu dan selalu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah susah payah untuk melaksanakan ibadah sunnah yang bernama adalah puasa Ramadan.
di mana bulan puasa Ramadan adalah bulan yang segala-galanya di samping bulan maghfirah dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman untuk sesungguhnya, yaitu aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah dalam arti ibadah secara umum. Ibadah apa saja asal nuansanya dilambari dengan ikhlas dan tawakal kepada Allah, fa insyaallah akan menghadirkan apa yang namanya pahala, dan pahala itu akan kita ambil, akan kita pakai memperlancar kita besok tatkala kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Id yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Dzariyat ayat yang 96 juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk menyembahku. Menyembahku bukan hanya ibadah-ibadah yang mahdoh, tapi termasuk ibadah-ibadah ghairu mahdoh yang sangat spektakuler, dinamakan adalah ibadah sosial. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat takbir yang terurai dalam kalimat la ilaha illallah bermakna tiada Tuhan selain Allah. Ini berarti kita harus meyakini, mengakui Tuhan Allah bukan yang lain, bukan simbol, bukan batu, bukan kayu, bukan bulan, dan bukan pula matahari, serta bukan ilmu dan teknologi. Allah adalah zat yang menciptakan alam dengan segala isinya, bukan materi. Apabila makna la ilaha illallah itu kita seperti dalam sembang mata mampu membentengi diri untuk berbuat maksiat, melanggar aturan hukum dan moral serta nilai-nilai keislaman lainnya, dan akan menghindarkan daripada hal-hal yang bermuara dosa. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, Imam Abu Hanifah membagi atau mengindikasi bahwa kalimat la ilaha illallah ada 3 makna yang barangkali perlu kita renungkan. Yang pertama adalah menolak pedoman hidup yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti apa yang namanya miras, bertindak anarkis, korupsi, mencidai amanah, dan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut Abu Hanifah, dengan adanya menyebutkan la ilaha illallah, sikap kita memiliki sikap dan mental yang kuat, maju dan mau mengoreksi diri, menjalani kehidupan ini. Ia tidak mau terjerat dalam kebohongan, kepalsuan, kesenangan, dan kekuasaan. Ia tidak mengejar kekayaan yang semakin dikejar semakin lari. Ia anggap sebagai tujuan hidup. Sesungguhnya tujuan hidup adalah mengabdi dan mengabdi kepada Allah yang maha kuasa dan yang maha segalanya. Dalam surat Al-An'am ayat 183 dinyatakan, Qul inni sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian hakikatnya lafaz alhamdulillah adalah merupakan ungkapan bersyukur kepada Allah, tetapi banyak tetap terhitung kenikmatan yang diberikan oleh kita semua, baik kenikmatan lahir maupun kenikmatan batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuhsuha, tidak bisa dihitung kenikmatan Allah dengan matematis karena sangat banyaknya nikmatnya. Misalnya, apapun keberhasilan kita bukan semata-mata kemampuan diri kita sendiri yang lupa bahwa pemilik ilmu hanya Allah Subhanahu wa taala.
dalam kondisi bangsa yang carut menarut 2 tahun ke belakang kita mengalami wabah yang namanya COVID-19 ini. Tentu kita berharap agar pandemi ini segera berlalu dan kembali kepada suasana normal, leluasa dalam beraktivitas apapun termasuk di dalam ibadahan, di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, Allahu Akbar walillahil hamd. Pandemi ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang sudah diskenario oleh Allah, sudah ditata oleh Allah untuk menguji kita apakah kita sabar dan atau malah suudzon atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandemi ini sejak zaman Rasulullah sudah ada, hanya merek dan namanya yang berbeda. Kalau kita pinjam bahasa fikihnya Rasulullah, dulu di zaman Rasulullah dan para sahabat pun sudah ada wabah yang namanya at-ta'unu fi wabahi fi madoji aslam, yang artinya wabah ini harus kita hindari. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan dan kita tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindari hal tersebut. Dan kita semua hadirin jamaah rahimakumullah sudah terlewati itu dari masa pandemi, Pak, insya Allah nanti pada masa endemi yang kembali kepada normal sebagaimana biasa. Hadirin salat jamaah salat yang berbahagia, itu semua bukan tanpa sebab, tetapi ada 3 pelanggaran. Kalau kita pinjam bahasanya yang disampaikan oleh Profesor Dr. Imam Hanafi, menyebutkan ada 3 penyebab mengapa Allah mereaksikan COVID-19 yang bereaksi di dunia ini, meski cikal bakalnya dari daerah Wuhan sana. Yang pertama, sebagaimana disinggung di dalam surat Al-Maidah ayat 43, 45 dan 47 dengan kalimat yang sama dan ending yang sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kemudian Allah mengulangi lagi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Kemudian diulangi sampai ketiga kalinya Allah dalam surat yang sama dan ayat yang berbeda. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Hadirin sidang Id rahimakumullah, ayat ini kalau kita tilik dalam ilmu tafsir, siapa toh orang yang termasuk orang kafir? Orang kafir di zaman Rasulullah adalah orang yang menyembah selain Allah. Kalau kita pinjam fikih kontemporer Indonesia, yang namanya orang kafir adalah orang yang tertutup dari kebenaran. Apa kebenaran yang kita maksud? Kebenaran al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang hak adalah kebenaran yang datang dari Allah, baik yang tersurat di dalam Al-Quran maupun yang tersirat dalam kehidupan sehari-hari atau kejadian-kejadian yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun, yaitu barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka disebut dengan orang yang fasik. Imam Abu Hanifah menyebutkan orang fasik adalah orang yang tahu itu benar, itu hak, dan bila dijalankan akan menjadi berpahala dan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya maupun orang lain. Tapi kita sering adalah mengabaikan perintah itu. Tidak usah jauh-jauh hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia, contohnya panggilan sholat subuh. Ketika ada kalimat, untayan kalimat as-sholatu khairu minan num, kita mesti mikir 1000 kali ke masjid apa tidak. Itu adalah godaan setan yang sangat-sangat tertutup. Kalau kita pinjam di dalam fikih sunnah, setan itu menggoda kita tergantung dari irama kendang, kelemahan kita masing-masing.
maka kelemahan kita perlu kita tutup dan hindari kemalasan-kemalasan yang ada, sehingga tetap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, terutama salat subuh sebagai hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Apa salat wusta? Salat yang disaksikan oleh banyak malaikat. Apa salat itu? Salat asar dan subuh. Coba kita menjadi barometer kesuksesan kita dalam beribadah adalah dilihat salat asar dan salat subuhnya. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Kita juga diuji oleh Allah dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda serta buah-buahan, agar kita tetap sabar sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang 155, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, yang dalam dimiliki Allah, demikianlah khutbah awal yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat bersilaturahmi dan bersilaturahim untuk mengukuhkan jalinan persaudaraan baik antara umat ijabah maupun umat dakwah. Dan jangan lupa tetap kita menjaga prokes masing-masing kapan dan di mana saja kita berada. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatihi innahu huwas samiul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini marilah kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan sebagaimana tema yang kami angkat pada kesempatan kali ini adalah kita berdoa supaya masa pandemi menjadi endemi, sehingga segala kegiatan dan aktivitas apapun mudah-mudahan akan lancar dan tidak kita temukan apa yang namanya bekerja atau sekolah dari rumah. Tanpa doa kita semua, mudah-mudahan dengan masyarakat yang luar biasa ini, mudah-mudahan Allah bisa mengabulkan atas permohonan kita semua ini. Mudah-mudahan kita akan terhindar dan akan mengsudahi dari masa pandemi ke masa endemi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma al'annal bala'a wal ghala'a wal waba'a was suyu'a mutalifan wa sada'idha al-mihan wa dhahara wa mabaton wa min kuldanin muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la syahla illa ma ja'altu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana al-Qur'an wa muamalatana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami sadar bahwa kami makhluk yang lemah. Untuk itu berikanlah kami kemampuan untuk mengatasi segala cobaan ini ya Allah, termasuk menghadapi COVID-19 ini dari 2 tahun silam, sejak masa pandemi menuju kepada endemi ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.